Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ari di channel kesayangan kita, Ratu Movie. Nah, itu tadi sekilas tentang video yang akan kita bahas, dan kebetulan film ini masih hangat-hangatnya dan membuat saya terkesan dengan jalan ceritanya. Film ini berjudul Squid Game, menceritakan sebuah permainan hidup dan mati dengan hadiah uang 45,6 miliar. Terdapat 456 peserta yang diundang dari berbagai pelosok, dan masing-masing dari mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Baiklah teman-teman, tanpa banyak spoiler, langsung aja kita ke alur ceritanya. Wait, one more chance. Please, please don't. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang duda bernama Ki-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu, istrinya juga meninggalkannya dan menikah lagi dengan lelaki lain. Bahkan hak asuh untuk putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Ki-hun pun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang padanya. Melihat segerombolan rentenir itu, Ki-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Sayangnya ia tetap tertangkap. Ia pun mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari itu. Namun saat ia memeriksa sakunya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat bertabrakan dengan seorang gadis yang rupanya gadis tersebut telah mencuri semua uangnya. Nah, karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Ki-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Ki-hun tak bisa membayar hutangnya, maka seluruh organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang mewah. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang cukup banyak. Tapi di tengah keputusasaannya itu, Ki-hun pun mendapatkan secercah harapan. Saat itu ada seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Ki-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ki-hun pun langsung tergiur dan mengikuti apa yang dikatakan pemuda tersebut. Singkat cerita, Ki-hun dan orang-orang lainnya yang bernasib sama dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam dengan seluruh anak buahnya yang menggunakan atribut serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Ki-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang Woo yang merupakan teman masa kecilnya Ki-hun, kakek-kakek yang bernama Ilnam, seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Dongso, seorang wanita bernama Miryong, dan seorang gadis asal Korea Utara bernama Sabyo. Nah, Sabyo adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang milik Ki-hun. Jadi saat melihatnya, Ki-hun pun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui adalah mereka tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali, karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas.
Peluru datang dari berbagai sudut, semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak di lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Ki-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan, meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tak beraturan di sekitar mereka. Mereka pun harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Ki-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Tapi beruntungnya Ali yang berada di belakang Ki-hun berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa di arena karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 200 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil mereka pun sepakat untuk menyudahi semua permainan itu dengan melakukan voting. Tapi sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan satu selisih suara saja mereka sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Hingga pada keesokan harinya, Ki-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa dan tak percaya pada Ki-hun. Kemudian ia pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor tersebut, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Ki-hun dan menganggapnya sudah gila. Tak lama dari itu, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Ki-hun. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut, dan tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Ki-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di dalam permainan tersebut. Di scene yang berbeda, Ki-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibunya saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Ki-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi membantu membayar pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya, yang juga melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Ki-hun marah dan langsung mengajar lelaki tersebut. Kini Ki-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ki-hun dan yang lainnya pun tertarik untuk masuk kembali ke dalam arena permainan. Singkat cerita, pada malam harinya mereka semua pun berkumpul dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda, mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang telah menghilang. Ia pun mengajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Kembali pada permainan, seperti biasa para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan.
Dari 200 peserta yang tersisa, kini yang kembali di permainan itu hanya 187 orang, yang berarti hadiah yang akan mereka dapatkan semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Sabyo yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan dari Meryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia pun melihat bahwa panitia sedang membuat gulali berskala besar, namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sangwoo bertanya pada Sabyo tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya, sedangkan Sabyo yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sabyo pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sangwoo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sangwoo tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya Ki-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bertanda bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak mati. Hal itu pun membuat para peserta yang lain menjadi panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk gulali yang sulit. Ditambah lagi mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Singkat cerita, di menit-menit terakhir Ki-hun pun mendapatkan ide yang cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus dia lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa dia lakukan saat ini jika ingin selamat, dan ternyata para peserta yang melihat Ki-hun pun langsung mengikuti triknya tersebut. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Ki-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan, kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dan permainan tersebut, dan seri 1, 2, dan 3 akhirnya selesai.